Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saling berbagi, saling mengisi. Kata saling itu mesti ada dua orang. Kalau sendirian tidak bisa saling. Artinya apa? Mesti bersama, mesti berjamaah. Jadi kalau sudah ada sebuah komunitas yang dibangun di Wakatobi, berarti kita sudah bisa saling. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu cukup sendirian saja di Gua Hira, sholat, zikir, baca Quran sampai malaikat maut datang, selesai. Tapi tidak begitu, dia mesti saling. Setelah dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia turun ke bawah, saling ketemu dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Aisyah, bertemu dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu lainnya. Baru bisa saling. Banyak orang merasa imannya sudah cukup kuat, tinggal di mana? Di pulau sendirian, tidak bisa saling, tidak terukur. Jadi dalam proses belajar tidak apa-apa, tapi setelah itu ikut sunnah Nabi SAW. Ikut sunnah Nabi pakai sorban, betul? Ikut sunnah Nabi pakai jenggot, tidak salah. Ikut sunnah Nabi pakai baju putih, memang sunnah. Tapi ada sunnah saling berinteraksi. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Kapan menjadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, saling. Ada interaksi sosial. Al-mu'min, seorang mukmin yang kuat imannya, yukhalitun nasa, berinteraksi dengan orang banyak. Wa yasbir ala adzahum, dan sabar dia menerima perbuatan orang, khairun, lebih baik daripada orang mukmin sendirian yang tidak berinteraksi dengan orang banyak. Jadi kata saling itu paling tidak ada dua orang. Saling. Saya dengan Ustadz Amiruddin, Ustadz Amiruddin dengan saya, baru bisa dikatakan saling. Setelah kita berinteraksi sosial, berjamaah, bersama, ada hubungan dengan manusia. Bahkan dalam Islam bukan hanya dengan manusia, dengan jin sekalipun mesti ada saling. Tapi jangan gara-gara ini lalu sibuk. Kamu kenapa nggak hadir kajian? Saya mencari jamaah dari kalangan jin, Pak Ustadz. Kita urus yang nyata-nyata aja dulu, yang real-real aja dulu. Tidak usah terlalu target mulu-mulu. TK Quran aja dulu. Saling memberi. Itu keyword kata kuncinya. Key kunci, word kata. Keyword kata kunci. Saling. Yang kedua, saling memberi. Kenapa kita saling memberi? Karena kita punya kelebihan. Ini membuat judul ini bukan asal-asalan. Ustadz Amiruddin dapat ilham tak puasa sunat berapa hari. Saling memberi karena kita punya kelebihan. Lebih. Orang yang tidak punya sesuatu dia tidak bisa memberi. Begitu kata pepatah Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya dia tidak bisa memberi. Maka kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dimiliki oleh hewan, akal. Kita diberikan Allah SWT yang tak dimiliki oleh malaikat, nafsu. Kalau hanya nafsu saja, binatang. Kalau hanya akal saja, malaikat. Jadi kalau ada kawan kita, kawan saya ini luar biasa Pak Ustaz, sudah tak ada nafsunya, berarti temanmu itu Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kawan saya ini luar biasa Pak Ustaz, sudah tidak ada lagi akalnya, nafsu saja, berarti setan, iblis. Selama dia masih berakal, masih bernafsu, kadang benar, kadang salah, berarti dia manusia. Dan dia punya kelebihan. Makanya kita kadang tidak bisa menilai orang dari satu mata pelajaran. Mungkin matematikanya 3, tapi akhlaknya, budi pekertinya tinggi. Mungkin ada orang budi pekertinya kurang, tapi dalam bidang yang lain dia punya kelebihan. Saya selama banyak kenal dengan orang dari berbagai macam suku, bangsa, bahkan agama, saya lihat ada kelebihan-kelebihan orang, ada kelebihan ini yang tak dimiliki.
Bahkan mohon maaf, anak yang autis sekalipun tetap punya kelebihan. Kita lihat bagaimana anak autis bisa melukis. Dia lihat kota sekali saja kota dia lihat, dia bisa lukis detail tiang listriknya, lampunya. Ternyata dia punya ingatan yang kuat. Tak seimbang antara otak kiri dengan otak kanan. Kita seimbang antara ingatan dengan hubungan sosial. Mereka sosialnya kurang, dia tidak terlalu peduli pada orang, tapi ingatannya begitu kuat. Berapa banyak anak-anak yang beruntung itu, kita katakan mereka anak yang spesial itu, punya hafalan yang sangat kuat, menghafal Quran lengkap dengan pojoknya, detailnya, ayatnya, warnanya, dan lain sebagainya, tapi untuk sosial dia kurang. Kawan saya Pak Ustadz, ngapalnya nggak kuat, sosialnya pun nggak kuat. Itu parah sekali. Jadi coba kita lihat teman kita itu dari kelebihannya. Apa kata Pak Bupati tadi? Ini luar biasa ini Pak Ustadz. Sambil beliau pegang Ustadz Hamiruddin. Pemprov mengundang Ustadz nggak datang-datang, tapi ini bisa mendatangkan Ustadz. Itu bukan kata saya, kata Pak Bupati. Cuman salahnya tadi kameramen nggak hidup kameranya, jadi nggak bisa diabadikan. Sengaja. Ada orang siapapun dia, kita lihat kelebihannya. Saya kalau ketemu sama orang tua, yang saya lihat apa? Dia lebih tua, pengalamannya lebih banyak, umurnya lebih, amal dia pasti lebih. Terus kalau Ustaz lihat anak muda ini umurnya belum banyak, dosanya belum banyak, pahalanya lebih dari saya. Kalau nampak anak kecil ini belum ada dosanya. Kalau umurnya panjang, dia lebih hebat dari saya. Kalau lihat orang yang belum masuk Islam, kalau dia dapat hidayah, dia bersyahadat, dia lebih baik dari saya karena dosanya nol dan pahalanya luar biasa. Kita selalu melihat orang kelebihannya. Saya punya sepupu, dia tentara, merantau dari satu daerah ke satu daerah. Lalu kata dia, nanti Mat, karena dia lihat saya sebagai adiknya, nanti kalau kau merantau, kau lihat setiap orang tuh punya kelebihan, pandang kelebihannya. Jangan lihat kekurangannya. Di saat kita lihat kelebihan orang, maka kita insya Allah tidak akan menginjak dia. Kita tidak akan sepelekan dia, karena yang kita pandang adalah kelebihannya. Ada orang tidak bisa berhadapan dengan orang banyak. Nggak bisa. Kalau melihat orang banyak, dia langsung ke toilet, bawaannya mau kencing. Tapi kalau dia berdua dengan komputer, laptop, itu banyak yang bisa dia buat. Mungkin dia seorang programmer, mungkin dia seorang editor, banyak yang bisa dia buat. Tapi ada pula yang sebaliknya, dia kalau berdua dengan laptop, dengan komputer, langsung stres. Tapi kalau ketemu dengan orang banyak yang bisa dia buat. Jadi masing-masing punya kelebihan. Ada orang diam saja, tapi dalam diamnya sesungguhnya dia sudah menulis begitu banyak. Saya seorang penulis Pak Ustadz, banyak kamu nulis, hampir tiap menit saya tulis. Apa yang kau tulis? Status. Tulislah, silakan. Sampai masanya nanti statusmu itu kau satukan jadi satu, menjadi sebuah buku yang menarik. 1100 status bermakna. Jadi statusnya coba yang bagus-bagus, yang baik-baik. Jadi kita saling memberi karena kita memang punya kelebihan. Pahami itu dengan baik. Lalu kemudian saling mengisi. Kenapa saling mengisi? Yang diisi itu yang kosong. Kita merasa bahwa kita kosong. Saya kosong, saya tak punya apa-apa. Maka saya mesti diisi oleh sahabat saya. Ada Ustadz Hamiruddin, ada Ustadz Luqmanul Hakim, ada Ustadz Salim Afillah, ada Habib Anis, ada Ustadz Adi Hidayat, ada A.A. Gim. Maka ketika kita memahami bahwa kita kosong, kita tidak punya apa-apa, kita ini hanyalah sekedar wadah, gelas, cawan yang tidak berisi, maka kita selalu berharap. Jadi kalau saya pergi ke satu daerah, saya cari tuan guru, kiai, alim ulama, tokoh masyarakat, bahkan ke kubur-kubur ziarah itu pun saya ingin mengambil pelajaran. Berziarah ke makam guruta, ke makam kiai, ke makam tuan guru, itu murid-muridnya cerita, ini tuan guru ini dulu belajar ke sana, mengambil inspirasi dari kehidupan mereka. Kita merasa diri kita kosong. Kalau kita merasa diri kita penuh, nanti kita akan jadi angkuh dan sombong. Iblis masuk neraka bukan karena nyembah berhala.
Iblis masuk neraka bukan karena syirik. Iblis tidak pernah syirik. Gimana mau syirik? Orang dia yang ngajak orang syirik. Iblis masuk neraka bukan karena digoda setan. Setan anak buah dia semua. Iblis masuk neraka karena sombong. Jadi kita saling mengisi karena kita merasa kita kosong. Saya merasa diri saya kosong. Saya tidak tahu apa-apa tentang Wakatobi. Maka saya selalu bertanya-tanya. Ini apa Pak Upadi? Oh, ini keladi Pak Ustaz. Oh, habis keladi saya makan. Kalau sudah makan keladi ini kira-kira sudah sah nggak belum jadi harimau Wakatobi? Oh belum Pak Ustaz. Harus pakai sarung tenun Wakatobian pakai. Intinya apa? Kita mau tahu. Ini Wakatobi ini kan nama belakangan setelah pemekaran. Baru 2003. Sekarang 2021, baru 18 tahun. Sebelum ini apa namanya? Ini adalah wangi-wangi. Ini gabungan dari beberapa pulau. Dan ini adalah pulau-pulau yang dikenal sebagai pulau perajin tukang besi. Bahkan parang yang dipegang oleh Patimura itu berasal dari sini Pak Ustaz. Kalau ingat Patimura ingat uang 1000 kan? Enggak salah kalau ingat uang 1000. Yang bahaya itu kalau ingat itu ingat kotak wakaf, itu yang masalah. Kotak sedekah. Bahwa ini adalah ilmu yang saya kosong, saya tidak ngerti tentang masalah itu. Lalu zaman sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini apa namanya Pak? Ini semuanya di bawah kerajaan Kesultanan Buton. Oh, Kesultanan Buton tidak pernah dijajah oleh Belanda. Bagi yang ragu silakan datang ke Leiden, tanya Belanda. Pernah kalian menjajah Buton? Kesultanan Buton tidak pernah dijajah, dia hanya punya bekerja sama. Bekerja sama berarti levelnya G2G, government to government, negara dengan negara. Bukan menjajah antara penjajah dengan dijajah. Berarti dia punya kekuatan yang luar biasa. Bayangkan, Belanda tak bisa menjajah Buton. Jangan sampai Samsung menjajah Buton. Jangan sampai gadget menjajah Buton. Jangan sampai iPhone menjajah Buton. Belanda bisa diusir dengan pedang, parang panjang, dengan senjata tajam. Tapi bagaimana mengusir sesuatu yang kita cintai, kita sukai, dan kalau dia tertinggal kita jadi stres. Oh, apa yang Ustadz maksud? Ustadz nggak suka medsos ya? Ustadz nggak suka Facebook, Instagram ya? Suka. Buktinya saya punya akun Instagram. Walaupun saya nggak tahu passwordnya. Yang saya maksud adalah bagaimana kita pakai handphone cerdas. Bagaimana kita bermedsos cerdas. Jangan sampai handphonenya lebih cerdas dari orangnya. Namanya smartphone. Handphonenya cerdas. Dan handphonenya lebih soleh. Handphonenya setiap masuk waktu azan. Tapi yang punya tidur. Nah, jadi kita saling mengisi karena kita sadar bahwa diri kita kosong. Ustaz Somad nanti bicaranya nggak usah terlalu panjang, kita interaktif lebih banyak, dialog tanya jawab. Itu pun termasuk saling mengisi juga. Supaya jangan sampai saya ngomong panjang-panjang padahal jamaah sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Maka tadi dikatakan, kata Ustaz Amiruddin, Ustaz Somad sampaikan beberapa patah kata sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini. Saling memberi, saling mengisi. Orang bisa saling memberi kalau ada yang mau nerima. Kalau tidak ada yang mau nerima, apa yang mau diberi? Kita kasih, dia tidak mau terima. Kenapa? Karena menurut dia, dia tidak layak untuk menerima. Atau menurut dia, kamu tidak selevel dengan saya. Maka kita semuanya selevel. Ustaz Somad bicara masalah level, tempat duduk dia aja lebih tinggi dari kami. Saya lebih tinggi bukan karena saya merasa lebih mulia. Saya maunya duduk di lantai. Mengapa Ustaz duduk di atas? Dikasih kursi saya duduk. Kan tadi lihat semua. Yang duduk pertama di sini kan Ustaz Amiruddin, bukan saya. Saya cuma ikut aja. Makanya paling enak jadi makmum. Saya duduk di sini biar supaya kamera jelas nampak kelihatan. Dipasang lampu terang biar supaya nampak saya lebih putih. Kita bisa bekerja sama kalau kita merasa sama. Kalau kita merasa lebih tinggi, kita susah untuk kerjasama.
Saya bisa berjalan dengan sahabat, dengan kawan yang lama, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Itu kalau komunikasi hati kita baik. Kalau ngomongnya tidak nyelekit. Kalau kata-katanya tidak menyinggung perasaan. Barulah kita bisa saling memberi dan saling mengisi. Kalau tidak, al-arwah junudun mujannadah. Ini yang ada ini hanya casingnya aja. Kulit, bulu, kuku, darah, tulang, daging. Ini casing. Isinya di dalam roh. Al-arwah. Roh itu junudun mujannada. Dia seperti pasukan bala tentara. Fama ta'arafa minha talaf. Kalau rohnya itu hobinya sama, sukanya sama, maka insya Allah dia akan ketemu. Kenapa kita bisa bertemu di majelis ini? Insya Allah karena roh kita punya hobi yang sama. Hobinya beriman dan beramal soleh. Kita ketemu pada amal soleh. Di sini ada bisnismen, di sini ada politikus, di sini ada anak muda, di sini ada orang tua, di sini ada laki-laki, di sini ada perempuan. Kenapa kita bersama? Karena roh kita punya banyak kesamaan. Satu sekolah, satu kampung, bahkan satu rahim, satu perut dengan ibunya, saudara kandung, banyak yang terpisah. Kenapa? Karena tidak ada kesamaan sama sekali. Bersama di sini, bersama di padang mahsyar, bersama di surga, bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ketemunya dalam kesamaan ini. Bersama di Masjid Az-Zaitun, bersama di dalam sholat tahajud malam, bersama dalam tausiah, bersama mengumpulkan beras untuk fakir miskin, yatim dan duafa, bersama mengurus tanah wakaf untuk bangun masjid, bersama lagi penggalangan dana untuk membebaskan tanah untuk buat asrama, sekolah tahfiz gratis, bersama lagi untuk buat TK Quran, bersama lagi ngurus izinnya supaya anak-anak bisa ngapal Quran juz 29, juz 30 supaya Ustaz Abdul Somad tahun depan datang lagi ke Wakatobi. Contoh aja itu saja. Bersama, kebersamaan inilah yang mau kita pupuk bersama. Kalau orang main gaple aja bisa bersama, kalau orang main trup aja bisa bersama, kalau orang main catur aja bisa bersama, kenapa kita tidak bisa bersama menuju mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal tentunya kebersamaan kita lebih kuat, karena kebersamaan kita bukan permainan. Bermain karena bersama, bersama karena bermain, permainan akan selesai dan usai. Semua pesta pasti akan berakhir. Tapi kalau kebersamaan kita karena Allah, Allah tidak akan berakhir. Bersama kita di sini, bersama juga nanti kita di padang mahsyar karena mendapat naungan karena persaudaraan. Bersama pula ketika malaikat berkata, salamun alaikum, selamat untuk kamu. Tibtum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga kekal abadi selamanya. Kebersamaan yang seperti inilah yang dirindukan oleh orang-orang soleh. Almar'u ma'aman ahab, orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau cinta karena Allah, kita akan bersama. Kalau cinta karena jabatan, habis setelah pensiun. Kalau cinta karena harta, habis ketika jatuh miskin. Kalau cinta karena popularitas, habis ketika tidak punya penggemar. Ketika lovers berubah menjadi haters, apalagi berubah menjadi buzzers. Tapi kalau bersama karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mudah-mudahan komunitas, apa nama komunitas itu Ustaz? Winulu arus membuat kita menjadi sebuah gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah, jadilah kamu umat yang terbaik. Bagaimana ciri umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna. 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak perempuan pakai hijab. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak laki-laki sholat berjamaah. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak anak muda gabung bersama komunitas Winulu. Wa tanhauna 'anil munkar, larang mereka jangan pacaran. Larang mereka jangan sampai pergaulan bebas. Larang mereka jangan sampai rusak akidah. Larang mereka jangan sampai pakai sabu-sabu narkoba. Larang mereka jangan sampai menjadi pemecah belah umat. Wa tanhauna 'anil munkar,
wa tu'minuna billah. Syaratnya mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amal kita, kalau tidak ada iman, tak berharga dan tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Semua amal-amal mereka waktu di dunia dulu kami datangkan semuanya. Ketika amal itu ada, lalu kemudian amal itu menjadi haba'an mansura, seperti debu berterbangan dihembus angin, karena tak ada iman di dalam. Iman nilai membuat kita masih hidup. Iman nilai membuat kita masih bersama. Iman nilai membuat kita kuat. Iman itu yang membuat kita tidak down. Iman itu membuat imun menjadi kuat. Iman itu membuat kita tidak jadi gantung diri. Iman itu membuat orang tidak jadi terjun ke laut karena depresi. Iman itulah yang membuat dia menjadi sesuatu yang fiksi menjadi nyata, sesuatu yang nyata menjadi fiksi. Dunia ini nyata, tapi begitu malaikat maut datang mencabutnya, dunia ini berubah menjadi fiksi. Hanya masa lalu. Bagi sebagian orang mengatakan azab kubur itu fiksi, surga dan neraka itu hanya fiksi. Tapi begitu kematian datang, yang kau katakan fiksi itu menjadi nyata. Mana yang lebih lama? Lama hidup atau lebih lama mati? Lebih lama mati. Hidup hanya sebentar. 40 tahun, sesak napas. 45 tumbang. 50 tahun jantung koroner. 51 mati. Ada yang sampai 80 tahun pakai pampers. Pampers cucunya dipakai. Tapi kematian sangat lama. Yang meninggal tahun 1000, sekarang sudah 2021. Berarti di alam barzakh 1021 tahun. Itu belum lagi di padang mahsyar. Belum lagi meniti titian siratal mustaqim, belum lagi timbangan mizan amal, belum lagi sampai masuk ke dalam surga. Tapi banyak orang mengorbankan kehidupan yang lama demi kehidupan yang sejenak, sekejap, sedetik, sekedip mata. Kenapa? Karena dia jahil, karena dia tidak punya ilmu, karena dia tidak mengerti, karena dia tidak paham. Jadi yang membuat kita semangat ini apa? Iman. Kita beriman bahwa orang Wakatobi kalau dia beramal soleh, kita yang meletakkan batunya, kita yang membuatkan relnya. Masinis boleh mati, tapi kereta api terus berjalan sampai akhir nanti. Boleh untuk buat update status besok pagi. Masinis akan datang silih berganti. Masinis tua mundur, masinis muda maju. Tapi relnya udah kita buat. Nanti rel ini akan bergeser ke kiri kanan, akan ada yang meluruskannya. Kayu landasannya akan lapuk, batunya akan pecah, akan ada yang membetulkannya. Tapi relnya mesti ada. Siapa yang membuatnya? Kita sekarang. Rel itu apa namanya? Masjid Az-Zaitun. Rel itu apa namanya? TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Kita bangun sekarang. Memang berat, memang sulit. Karena sulit dan berat itulah maka balasannya surga. Kalau ringan, kipas angin cukup. Kau usah tiba-tiba ingat kipas angin, itu yang paling dekat. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan berat sekali nih Ustadz Amiruddin, karena memang target kita juga balasan yang luar biasa. Dan Allah balas itu bukan karena amal kita itu. Amal kita itu tidak ada apa-apanya. Gimana mau beli surga dengan amal yang cuma sekedip mata? Tapi Allah kasihan. Kasihan itu bahasa Arabnya rahmah. Orang yang punya rahmah itu disebut dengan Rahman. Orang yang punya rahmah amat sangat sayang disebut dengan Rahim. Maka Allah disebut Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatnya itulah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Bukan karena amal kita. Amal kita itu membuat rahmatnya turun. Kita berusaha tahajud malam supaya rahmatnya turun. Kita berjamaah. Dengan berjamaah rahmatnya turun. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatluna kitab Allah, dia baca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dia kaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Selama ini kalau saya tausiah, yang mengelilingi hanya malaikat-malaikat darat saja. Di Wakatobi malaikat laut pun mengelilingi. Emang ada malaikat laut Pak Ustadz? Ada malaikat bukit. Ketika Nabi ceramah ke Taif, dilempar batu oleh Bani Thaqif, apa yang datang? Malakul Jibal.
malaikat khusus menjaga bukit-bukit. Ada malaikat yang menjaga lautan. Ada malaikat yang menjaga daratan. Semua punya tugas masing-masing. Oh, jadi malaikat itu ada tugasnya masing-masing? Iya. Malaikat Jibril, Pak Ustadz, bawa wahyu. Wahyu kan sudah habis, Pak Ustadz. Jadi kalau gitu malaikat Jibril nganggur sampai sekarang. Tugas pokok malaikat, coba lihat dalam surat Al-Baqarah, dialog antara Allah dengan malaikat. Malaikat ngaku, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih. Maka ketika kita bertasbih, amal kita sama dengan malaikat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Makanya ketika kita tawaf, saat itu amal kita sama dengan malaikat yang mensucikan Allah di Baitul Ma'mur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Makanya supaya lisan kita sama dengan lisan malaikat, setelah menyebut Allah kita bertasbih, Allah subhanahu wa ta'ala. Saya datang ceramah, tiba-tiba sambutan dari Bapak Direktur. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya rasanya gatal mulut saya. Habis itu saya tanya panitia, kenapa dia SWT SAW? Dia non muslim, Pak Ustaz. Oh, masih mau dia duduk bersama dengan kita, menghormati karena saudara sebangsa dan setanah air. Malah orang Islam nggak mau pengajian. Kok nggak pengajian? Nggak, cukup di YouTube aja. Kenapa nggak langsung? Sakit hati, habis paketku gara-gara dia. Maka kebersamaan kita ini insya Allah 3. Saling berbagi, mengisi. 30 menit muqaddimah cukup. Selanjutnya saya serahkan ke Ustaz Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk sesi pertama saya kasih kesempatan untuk yang ikhwan, untuk yang laki-laki itu 2 penanya, yang akhwat juga 2 penanya. Panitia boleh fasilitasi mic. Nah, langsung kepada pertanyaan, tidak usah pakai prolog karena sudah ada prolog dan mukadimah dari Ustaz. Ya, silakan panitia. Yang dari ikhwan, yang satu ini Budi, satu lagi yang di belakang. Baik. Ya, yang satunya bisa langsung ke samping Bang Rudi ini dari Bogor. Silakan. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Bang Amir, Ustadz Abdul Somad, orang tua kami yang ada di Wakatobi, saudara-saudara kami yang ada di Wakatobi. Terima kasih banyak atas jamuannya kepada kami dari teman-teman Spirit Pemuda Hijrah Kota Bau-Bau. Alhamdulillah kami bersama teman-teman dari lembaga KNRP juga, ada Kapri sama Kak Opi dari FKPNEPI, Forum Kepemudaan tentang pengembangan karakter, dan juga ada teman saya dari Lombe Botong Tengah, izin untuk tidak tugas sebagai SN karena beliau ingin berjumpa juga dengan saudara-saudara kami yang ada di Wakatobi. Mohon izin. Alhamdulillah perjalanan kurang lagi 8 jam. Niat kita untuk silaturahim bersama Ustadz kami. Jadi Ustadz yang kami hormati, kami dengan teman-teman pemuda yang ada di Kota Bau-Bau, Ustadz awalnya memang terinspirasi juga dari Ustadz Amiruddin. Saat itu awal-awal terbentuknya Spirit Pemuda Hijrah ini, kita lihat juga gerakan pemuda hijrah yang ada di Wakatobi yang diinisiasi oleh Bang Amiruddin. Alhamdulillah saat itu kita dihubungkan dengan Ustadz Taki Malik juga. Alhamdulillah hadir di Kota Bau-Bau, dan terakhir Ustadz Muzamil Hasbalah. Masya Allah, dengan silaturahim
Alhamdulillah yang masih terjalan dengan Bang Hamirudin dan teman-teman ini dulu. Dari beliau juga kami dapat banyak inspirasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan dakwah di Kota Bau, khususnya anak-anak muda. Insya Allah. Jadi mohon izinnya Ustadz, ini bukan hanya saya, tapi seluruh pemuda masyarakat Kota Bau juga menunggu kehadiran Ustadz di Kota Bau. Masya Allah. Amin. Jadi Kota Bau ini satu daratan dengan Pulau Buton, Ustadz. Ada benteng terluas di dunia, di benteng Keraton Buton. Masya Allah. Mudah-mudahan suatu saat Allah izinkan Ustadz berkenan hadir, karena kami bersama teman-teman pemuda, Spirit Pemuda Hijrah juga sedang menginisiasi yayasan pendidikan dan dakwah Hibrul Ummah. Belum lama kita alhamdulillah diwakafkan tanah 1 hektar Ustadz untuk mengelola pondok tahfizul Quran. Selamat. Berharap insyaallah sambil gemetar ini karena ini kabar gembira juga bagi kami ya, anak-anak muda yang menginisiasi gerakan dakwah, tapi mengajak anak-anak muda itu untuk cinta dengan Al-Quran. Karena niat inilah akhirnya ada beberapa yang kemudian menginformasikan kepada kami untuk mewakafkan tanahnya 1 hektar untuk dibangunkan tahfizul Quran, dikelola oleh teman-teman Spirit Pemuda Hijrah di sana untuk dibangunkan pondok tahfizul Quran. Kita sementara membuat akta yayasan, dan dalam waktu dekat mudah-mudahan langsung bisa menyerahkan akta wakaf tanah kepada yayasan yang kami buat, Ustaz. Mohon izin suatu saat Ustaz bisa hadir ke Bau-Bau untuk melegalkan peletakan batu pertama suatu saat di tanah 1 hektar itu untuk pondok tahfizul Quran yang memang diinisiasi dan dibuat oleh semua pemuda-pemuda di Kota Bau-Bau, khususnya Spirit Pemuda Hijrah. Satu pertanyaan saya, Ustaz, sebagai penutupnya. Kita dengan teman-teman pemuda Hijrah, FKMPI dan juga KNRP Kota Bau-Bau banyak melakukan gerakan-gerakan dakwah untuk anak-anak muda. Ustadz, mohon nasihatnya, apa yang bisa Ustadz berikan motivasi ruhiyah kepada kita agar niat kita itu selalu terjaga, bukan cuma di awal, Ustadz. Kadang banyak ujian-ujian dari pertengahan sampai mungkin akhir. Mohon Ustadz memberikan kami wejangan apa kira-kira yang bisa membuat niat kita itu selalu tetap stabil, Ustadz, untuk melakukan yang namanya inisiasi kebaikan, khususnya dakwah untuk anak-anak muda di Kota Bau-Bau. Sekian, mudah-mudahan sekali lagi doa kita. Mohon izin warga Wakatobi yang kami cintai, orang tua saya juga, terutama mertua saya asli Wanci. Jadi alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kita juga bagian dari keluarga yang ada di Wakatobi. Mudah-mudahan Ustadz bisa berkenan hadir di Tanah Buton, Kota Bau-Bau, insyaallah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah. Pertama, buat dulu kajian besar yang magnetnya kira-kira bisa menarik butiran-butiran besi yang bersebaran. Ada butiran-butiran besi bertebaran, itu mesti ditarik dengan magnet yang kuat. Datang Ustadz Adi Hidayat, datang Ustadz Hanan Ataki, datang Ustadz Fulan, rame. Tapi jangan sampai butiran-butiran besi yang sampai berkumpul ini pecah lagi. Maka ketika sudah habis nanti kajian pemuda ini, langsung didata. Nama, siapkan formulirnya. Nama, tempat tanggal lahir, pas foto, email, nomor. Buatkan grup, diikat dalam grup. Nah, setelah kita punya data, kita banyak punya kajian tapi nggak punya data. Tak tahu kekuatan kita. Kalau ditanya, berapa anggota kita? Malaikat yang mencatat. Serahkan aja pada Allah. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam, kata Sayyidina Ali. Kebenaran yang tidak dimanage dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang dimanage dengan manajerial yang baik. Jadi data ini penting. Tulis datanya berapa anak muda, usianya berapa peserta kita. Setelah itu diikat dengan kajian. Kajian apa? Kajian paling rendah, kajian Iqra. Ini anak muda yang belum ngaji sama sekali. Tidak bisa dia membedakan mana alif lurus, mana alif bengkok. Alif bengkok apa Ustaz? Hamzah.
Tak bisa membedakan mana hak besar, hak kecil. A, I, U, baba, baba, tata, batasa. Ini udah agak bisa dikit. Udah baca bagus, tajwid. Ini sudah hafal juz ammah. Nanti diklasifikasikan. Diikat dengan kajian-kajian. Senin malam Selasa, fikih. Selasa malam Kamis, akidah. Baca buku. Akidah yang bagus, sifat 50 Kiai Haji Idrus Ramli. Jadi supaya jangan lagi kajian ngalor ngidul gak tentu arah kemana-mana. Supaya kalau dia tamat buku ini, dia bisa ngajar. Buku sifat 50 Kiai Haji Idrus Ramli. Untuk pegangan akidah. Ahlussunnah wal jamaah. Bahasa Indonesia. Sifat 20, lawannya 20, 40. Sifat Nabi, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah 4, lawannya 48, 48. Sifat jaiz, sifat wajib, sifat mustahil. 50 sifat tauhid. Fikihnya bahasa Indonesia, fikih Sulaiman Rashid. Supaya dia tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Jadi nanti waktu ngaji, jangan ngaji masalah ke sana kemari ke bulan, tapi nanti pas tanya jawab ada pertanyaan, nanya apa Ustaz? Ya, kalau sholat nggak pakai Allahu Akbar kabiro, sah nggak apa Ustaz? Nggak tahu dia membedakan mana sunat, mana wajib, mana sunat, mana rukun, mana syarat, mana sunat muakkad. Maka kaji fikih. Mulailah mengaji pakai buku dan khatam. Khatam supaya nanti kalau dia tamat dia bisa ngajar, dia punya bahan. Bukunya bisa difotokopi, bisa dalam bentuk PDF, bisa di dalam bentuk file digital dan lain sebagainya. Diikat. Ada kajian rutin tahfiz, tahsin, makharijul huruf. Ada kajian 3 yang tidak boleh hilang. Akidah, fikih, akhlak. Bagaimana mensucikan hati, bagaimana membersihkan jiwa, bagaimana selamat dari hasad, dengki, busuk hati. Setelah bersih, diisi dengan zikir, qanaah, ridha, tawakal, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada momen-momen besar. 3 bulan sekali Ustadz Provinsi, 6 bulan sekali Ustadz Nasional, setahun sekali tabligh akbar besar. Mudah-mudahan Covid berlalu. Kita bisa buat acara besar-besar lagi nanti insya Allah. Adapun masalah keikhlasan yang tahu cuma Allah Ta'ala. Memang Abdul Somad ini ikhlas. Wallahu a'lam. Jangan-jangan Abdul Somad ceramah karena mau cari subscriber aja. Jangan-jangan Abdul Somad ceramah mau cari follower aja. Mana tahu kita. Saya berusaha untuk ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Setelah itu kita beramal aja. Kita perbanyak amal. Ini kalau tidak ada tantangan, kita akan jalan slow. Beda antara orang jalan santai dengan jalan dikejar anjing. Jadi kalau ada anak muda mau kencang lomba lari, siapkanlah 3 anjing herder di belakang. Insya Allah kalah Alphard. Jadi kalau kita mau kencang, ada target yang mau kita capai. Ini di bau-bau sudah dapat tanah 1 hektar. Targetnya apa? Gambar dulu. Supaya tahu di mana letak masjidnya, di mana letak asrama, di mana letak kelas, berapa lantai. Setelah gambar jadi, urus IMB, izin mendirikan bangunan. Baru nanti skala prioritas mana dulu yang pertama dibangun? Masjid dulu. Nanti dari masjid sholat berjamaah, jamaah datang buat pengajian, orang melihat, barulah datang barokah. Barulah berdiri TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Sehingga lahirlah generasi yang Qur'ani. Syukur-syukur dari 1 hektar ini mulai perluasan, bebaskan ruko ini, beli tanah depan, menjadi besar. Jadi selalu ada tantangan-tantangan. Sehingga ketika kita yang ngurus ini mati, meninggal dunia, amal jariah tetap mengalir. Itulah tujuan saya pergi ke berbagai tempat itu. Saya tidak buat aliran baru, saya tidak buat ormas baru, saya tak buat partai baru. Saya menghidupkan yang ada. Saya lihat di situ ada tanaman hijau, saya datang menyiraminya, menumbuhkannya, menyelamatkannya dari wereng, menyelamatkannya dari wabah, memberikan pupuk, menyirami, mengajak umat untuk menjaga, sehingga dia berputih dan berbuah. Kita sama-sama menikmati manisnya, pahalanya nanti kita lihat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, 2 saja syaratnya. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada,
jangan syirikkan Allah, jangan persekutukan Allah. Insya Allah dia akan melihat sekecil apapun amalnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita akan melihat amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Satu penanya lagi, lagi-lagi ini Ikhwan boleh ke ya, kayaknya tidak ada. Silakan. Ya. Ada. Baik, yang akhwat apa itu? Nah, Dino mau bertanya juga ya? Iya, insya Allah karena wajib, karena kegiatan kita, jadi kita harus Ini yang bareng ke Pontianak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama yang terhormat Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad, dan selaku ketua panitia, saya pribadi terima kasih banyak karena sudah hadir di Kabupaten Wakatobi. Langsung saja ke pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita istiqomah? Karena kita namanya sebagai pemuda ini masih banyak yang namanya masih panjang kaki ini, istilahnya masih banyak berkeliarannya. Jadi supaya bagaimana kita sebagai pemuda istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istiqomah. Orang tidak istiqomah itu karena tidak berilmu. Maka kalau mau istiqomah, kajiannya mesti rutin. Kajiannya jangan lagi ngalor ngidul membahas tentang bumi, petak, bulat, apa kubus. Kajiannya yang kira-kira nambah iman atau tidak. Jangan lagi kajian yang hanya untuk ngetes-ngetes, nguji-nguji. Kajian yang kira-kira kalau kita terus ngaji makin takut sama Allah apa tidak. Saya sarankan kajiannya fokus satu ustadz, satu bidang. Akidah, fikih, akhlak. Syukur-syukur mau menghatamkan satu kitab usul fikih, atau ilmu istilah hadis, atau ilmu tafsir, atau ilmu macam-macam. Jadi kalau kita udah berilmu, insya Allah istiqomah. Karena orang syarat istiqomah mesti berilmu. La ilaha illallah. Betul. Tapi coba lihat pangkal ayatnya. Fa'lam annahu. Fa'lam, berilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi perang. Sahabat datang mau ikut perang. Kata Allah, jangan semuanya pergi perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Mesti ada 2-3 orang liyatafaqahu, belajar ilmu agama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis ilmunya mesti terus. Gimana kita mau ngundang dia datang ke majelis ilmu kita nggak tahu nomornya? Makanya mesti punya data. Jadi data berapa anak muda di Wakatobi, berapa anak muda di Bau-Bau, berapa anak muda di Wangi-Wangi, kita mesti tahu. Usia dari mulai SMP kelas 2 14-15 tahun sampai S1 22-23 tahun, kita mesti punya datanya. Laki-laki, perempuan, gambarnya kita ikat. Nanti ada amirnya, amir, pemimpinnya di situ, pemimpin grup. Baru kita undang. Kalau dia nggak datang, kita tanya, ditelepon, kenapa ente nggak datang? Kita lewat di depan toko roti. Lewat depan, tiba-tiba masuk SMS-nya ke nomor saya. Anda berminat beli roti, ada promo loh. Antum pernah nggak dapat itu? Dari mana dia tahu nomor saya? Begitu pedulinya dia sama saya. Padahal ini untuk urusan dunia. Lewat saya di mall, langsung dapatkan cashback mobil baru. Dari mana dia dapat nomor saya? Saya lewat sekali aja depan toko dia. Ini mau masuk surga, nggak ada peduli sama sekali. Egois sekali orang mau masuk surga ini. Lebih ramah tukang jual roti lagi. Makanya kita mesti punya itu, kita tanya, ente kenapa nggak datang ngaji?
Ah, kau mau masuk surga, kau masuk aja lah. Aku lebih enak di neraka rasanya, kata dia. Ya kita jangan marah. La atiyannahum min baini aidihim, kata setan. Aku akan datangi mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Itu kerja setan. Setan aja untuk ngajak pengikut followernya itu sampai ngajaknya 4 kali. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Seserius itu setan mau masuk neraka. Jadi kalau ada lah setan melihat anak muda nggak mau ngajak orang lain pengajian, kata setan, sesungguhnya yang setannya aku apa kau, kata dia. Kok aku aja mau masuk neraka, serius sekali gitu. Ente kok nggak mau ngajak orang. Nah, jadi buat kajian, buat grup, ajak orang istiqomah ini, dia mesti ada tantangan ke depan. Kalau nggak ada tantangan, pengajian nggak pernah diajak. Judul pengajian, dia baru di parkir motor aja dia udah tahu isi pengajiannya. Baru parkir, buka helm, dia udah tahu. Paling-paling isinya sabar. Gimana dia mau semangat datang? Baru melihat judul undangannya udah tahu. Hadirilah pengajian pemuda Islam bersama Ustadz ini. Udah tahu. Kalau Ustadz ini sabar, Ustadz ini ridho, Ustadz ini tawakal. Jadi kajiannya, anak muda ini kan dia berkreasi, dinamis. Pertemuan Sabtu malam Ahad, malam libur, dialog interaktif dengan polisi, tentara, dan dokter. Bagaimana tentang bahaya narkoba. Anak muda nggak mau diceramahi. Makanya saya kalau pengajian anak muda, paling saya kasih prolog 5-10 menit. Ini tadi kok sampai setengah jam, karena saya tengok tua-tua. Habis itu lebih banyak dialog interaktif. Bulan depan ketemu lagi sama anggota dewan, ketemu lagi sama pejabat, ketemu lagi. Bulan berikutnya ketemu lagi sama yang punya bisnis kuliner, yang punya. Jadi dialog interaktif. Bulan berikutnya, pekan berikutnya, nonton bareng. Nonton yang film-film syar'i, yang film-film yang membangkitkan semangat. Setelah itu komen. Apa komen Anda? Nonton bareng. Siapkan pena dan kertas. Tulis 10 poin yang analisa Anda di akhir film. Akan dikumpulkan. Dan hadiahnya umroh setelah Covid berakhir. Judul film, Tenggelamnya Kapal Panderweg. Jadi selama nonton itu dia mikir, apa analisa? Tulis. Habis itu baru tengok kertas satu-satu. Apa kesanmu? Begitu teganya Zainuddin. Komen yang satu, begitu matrenya Hayati. Yang satu lagi, begitu bodohnya Aziz. Ustadz ternyata nonton. Iyalah, yang saya tonton lah yang saya kasih tahu contoh. Jadi bagaimana anak-anak muda itu berkreasi cerdas. Pelatihan bagaimana buat donat, pelatihan bagaimana buat kuliner. Kenapa? Karena kita tak tahu bakat kita di mana. Berapa banyak orang kuliah tidak tahu bakatnya di mana. Setelah selesai ditanya, kenapa kau pilih jurusan ini? Kawanku banyak di situ, aku ikut di situ. Jurusan politik. Begitu tamat, buka rumah makan. Karena sebenarnya bakat dia di situ. Bukan berarti ilmu politik itu tidak bermanfaat dia, berguna untuk dia, tapi tidak untuk orang banyak. Sebagai konsumsi dia pribadi saja. Tapi yang bisa membuat dia berkreasi, berpikir adalah bidang dia masing-masing. Jadi, insya Allah istiqomah dengan syarat mesti dibuatkan ini dan ada tantangan-tantangan ke depan. Bangkit adrenalin dia kalau ada tantangan. Anak muda mesti begitu. Anak muda kalau cuma dikasih ikan goreng nggak mau. Dia ingin sewa speedboat, naik motor ke tepi pantai, dari pantai ke tengah laut, mancing. Itu anak muda. Beda sama orang tua. Orang tua touch screen. Pergi ke rumah makan langsung tunjuk. Ini 1 bungkus, ini 2. Ini goreng, ini bakar. Kalau anak muda tidak begitu. Ketika ditanya, kenapa ente mesti pergi ke tengah laut kalau cuma untuk mendapatkan ikan? Bukan ikannya Pak Ustadz, tapi petualangannya guys. Itu anak muda.
Jadi kalau ada kita ketemu orang tua yang suka begitu berpetualang, sesungguhnya dia adalah anak muda yang sedang terjebak di tubuh orang tua. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau kita ketemu anak muda tapi bawaannya lesu, letoy, loyo, longlai, mau mati dan tidak peduli pada proses, mau cepat aja, sesungguhnya dia adalah orang tua jompo yang sedang terjebak di tubuh anak muda. Bisa untuk update hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, pertanyaan saya ini mengenai orang tua, karena yang hadir pada malam hari ini tentang kebanyakan orang tua. Yang saya tanyakan pada Pak Ustadz, kebetulan orang tua saya kena sakit stroke. Ini mengenai tentang sholat. Orang tua saya itu masih bisa duduk, tapi tidak bisa berdiri. Pada saat waktunya sholat, pada saat sholat itu, waktu-waktu sholat, dia tahu bahwa sholat itu sholat zuhur ataupun sholat asar. Tapi pada saat waktunya sholat, apakah sholatnya itu sah, cuma niat saja, dan kebetulan masih bisa berwudu, cuma niat saja. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua yang tidak bisa tegak berdiri, maka sholatnya duduk, dikasih kursi. Dia berdirinya ketika sedang niat saja. Kalau dia masih bisa berdiri, dia berdiri waktu niat sholat maghrib 3 rakaat. Allahu Akbar. Ketika dia tidak sanggup lagi, lalu kemudian dia duduk. Lalu kalau dia tidak sanggup dari awal, maka dari awal itu dia duduk. Allahu Akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya lebih rendah lagi, tidak mesti menempel kening. Ada juga sebagian orang tua ditempelkannya kening ke sofa, nggak mesti menempel. Habis itu salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kakinya bisa ditekuk, duduk di lantai supaya nanti sujudnya bisa nempel. Kalau kaki tidak bisa ditekuk karena asam urat, tegak duduk di kursi, sujudnya tidak mesti menempel. Salam. Ini terkait dengan masalah posisi tubuh. Kalau tidak bisa di kursi, terbaring di atas kasur, maka dia sholat miring ke arah kiblat. Kepalanya kiblat barat, timur, kepalanya di utara, kakinya di selatan, miring. Tidak juga bisa miring, telentang, sholat pakai isyarat selama masih akal ada, karena sholat itu wajib bagi baligh dan berakal. Tapi kalau sudah akal tak ada, koma, pikun, pingsan, tak wajib sholat. Maka pakai isyarat mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya sholat isyarat. Ini tentang masalah gerakan dan posisi. Kemudian terkait tentang masalah orang tua pakai pampers, najisnya keluar terus, maka cara berwuduknya setelah masuk waktu. Zuhur jam berapa di Wangi-Wangi? 11.55. Maka dia berwudu jam 12 setelah masuk waktu. Gak boleh wudu sebelum masuk waktu, karena kalau dia wudu sebelum masuk waktu, menetes, batal wudunya. Maka dia wudu setelah masuk waktu, ganti pakaian, semua pakaian dalamnya bersih, pakai pembalut segala macam, baru dia sholat setelah masuk waktu. Sholatnya dijamak, tapi tidak qasar, karena qasar mesti ada musafir 89 km. Sedangkan ini dia tua renta, sulit nanti untuk mengganti pampers baru segala macam,
maka zuhur dengan asar jamak takdim tidak pakai qasar. Zuhurnya 4, asarnya 4. Dari jam 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam atau 6, 7 nanti isyaknya jamak takhir supaya waktunya lama, karena kalau di maghrib dipakai nanti pempersnya terlalu basah untuk menjelang subuh. Jadi ganti dia 3 kali. Subuh sekali, zuhur ke asar diganti di zuhur, maghrib ke isya diganti di isya. Kalau tidak bisa berwudu, maka carikan debu, letakkan di dalam talam. Di sini talam juga namanya. Talam, letakkan debu. Kalau tidak bisa pakai debu, pakai batu. Cari batu yang besar. Batu. Bukan batu bata. Batu yang asli batu. Batu apa namanya? Batu gunung, batu untuk tayamum di batu. Orang Maroko tayamumnya di batu. Kalau mau pakai debu, debu di atas koran di talam. Kalau tidak, pakai batu. Wajah sekali. Lagi. 1, 2, 3. 1 ke bawah. Bagian ujung ini di bawah. Bagian ini ke dalam. Bagian ini di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jam sama cincin dibuka. Kalau tidak, tak masuk tayamum. 1 tayamum, 1 sholat. Nanti habis sholat salam tayamum lagi. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang dapat menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Saya sudah jelaskan tentang masalah gerakan. Saya sudah jelaskan tentang masalah bersuci bagi yang pakai pampers. Saya sudah jelaskan tentang masalah tayamum. Itulah terlengkap dalam orang sakit. Yang punya orang tua seperti ini, Allah ingin memasukkanmu ke dalam surga dengan amal berbakti kepada orang tua. Amal yang pertama kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah kepada Allah, wa bil walidaini ihsana. Kepada orang tua. Saya orang tua tak ada dua-dua lagi, sudah meninggal. Saya tak dapat pahala berbakti pada orang tua karena orang tua saya tak sakit-sakit. Makan sahur, habis makan sahur ditontonnya video saya di YouTube, senyum-senyum dia. Habis itu dia mau sholat subuh, sakit kepalanya, meninggal. Tak sempat saya jaga, walaupun sempat serumah 11 tahun. Jadi yang punya orang tua, puas-puaskanlah memandikannya, puas-puaskanlah mengganti pampersnya, puas-puaskanlah belikan makanan enak, puas-puaskanlah belikan pakaian yang bagus, supaya tak menyesal. Karena kalau dia sakit masih sempat kita jaga, tapi kalau tidak, saya bawa almarhum mak saya hari Sabtu. Saya kalau di Pekanbaru menetap 1 hari full, saya bawa keliling jalan makan. Hari Sabtu. Hari Ahad pagi saya pergi ceramah ke Pulau Madura. Hari Senin subuh dia meninggal. Tak sempat saya jaga lama-lama. Tapi sempat saya serumah selama 11 tahun. Dari 2008 sampai 2019. Jadi kalau punya orang tua yang sakit, sesungguhnya Allah ingin membuat kita berbakti. Susah-susah sikit, tahankanlah. Allah akan membalas orang yang berbakti pada orang tua dengan sesuatu yang tak terlintas di pikirannya. Allah membalas orang yang berbakti pada orang tua dengan sesuatu yang tak pernah terlintas di pikirannya. Tak 1-2 orang yang saya jumpai diberikan keberkahan hidup karena berbakti pada orang tua. Wallahu a'lam. Saya ingin menarik sebenarnya Ustaz. Jujur demi Allah, mendengar Ustaz kesini saya luar biasa karena dia dibawa alam sadar saya. Mungkin ini cara Allah untuk bisa mewujudkan cita-cita saya untuk memiliki masjid beserta misalnya kalau ada dana nantinya
bisa membangun tahfiz Al-Quran TK Amin. nantinya. Amin, insyaallah. Kami sudah siapkan mungkin dengan panitia nanti dari pihak Ustadz untuk bisa membantu supaya tanah itu bisa segera direalisasikan untuk diwakafkan mungkin sebelum saya meninggal. Insyaallah. Itu cita-cita saya nanti. Dan alhamdulillah Ustadz bisa ketemu langsung secara pribadi di Wakatobi. Insyaallah. Saya dari Jawa, Ustadz bukan dari dinas di sini Ya, dan dipertemukan di hari ini. alhamdulillah. Itu aja, mohon saran gimana caranya nanti untuk bisa mewujudkan keinginan pribadi kami untuk almarhum ibu dan ayah saya. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Proses pertama buat yayasan. Yayasan itu terdiri dari 5. Pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Buat yayasan. Yayasan itu namanya terdiri dari 3 kata yang tidak boleh sama, nanti akan didaftarkan di Menhukham melalui notaris. Biayanya berkisar 6 juta atau 6 juta sekian. Pasaran di daerah masing-masing. Namanya sudah dicek di Kemenhukham 3 ini. 3. Nama bapak siapa? Ahmad Anwar. Anwar itu kan cahaya. Anwar cahaya abadi forever selamanya. Nah, itu insya Allah belum ada itu di Kemenhukham. Lalu kemudian setelah didaftarkan, buatlah 5 tadi. Lalu setelah terbentuk yayasan, barulah bisa buat rekening. Orang tidak percaya rekening pribadi, maka rekening yayasan. Yang peruntukan pemakaiannya bisa diaudit oleh auditor resmi supaya tidak terjadi kecurangan. Baru dari pemilik tanah dialihkan wakaf ke nazir yayasan. Ini pemilik tanah Pak Anwar, ini yayasan. Beralihlah dari milik pribadi menjadi tanah wakaf. Siapa yang menyaksikan? Pak Kua. Makanya ibu nanti jangan marah kalau Pak Anwar ke Pak Kua, karena dia mau mengurus surat tanah wakaf. Namanya akta ikrar wakaf. Masuk jam 8, jam 9, jam 10 selesai. Setelah keluar akta ikrar wakaf, dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, maka berubahlah yang sebelumnya tanah 1000 meter milik Pak Anwar, berubah menjadi milik yayasan. La yuhabu, tidak bisa dihibahkan ke orang lain. Wala yurasu, tak bisa diwariskan ke anak, ke cucu. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Untuk menjaga kesinambungan wakaf di masa akan datang, saking banyaknya anak cucu yang mengambil wakaf kakeknya lagi. Berapa banyak? Dulu kakek mewakafkan tanah, karena tanah itu tempat jin buang cucu. Sekarang cucu kakek mengambil tanah cucu jin, karena tanah sudah harganya mahal, 5 juta 1 meter, gara-gara ada mall di situ. Tata kota berubah. Maka kalau sudah dibuat akta ikrar wakaf dari KUA, dibawa ke BPN, aman. Masalah pembangunan masjid, gambar oleh arsitek, buat gambar masjid milik Allah. Belum ada masjid yang terbengkalai. Dan masjid selalu tidak pernah selesai. Karena kalau selesai bukan masjid, itu kantor kepala daerah. Masjid tak selesai. Masjid Nabawi tak selesai. Masjidil Haram, masjid yang pertama di dunia, sampai hari ini belum selesai. Masjid dekat sekolah saya dulu, saya tamat 96. Sekarang saya pulang ke kampung, masjidnya masih dalam pembangunan. Dan setiap hari Jumat, siapa yang mau bersedekah wakaf, itulah masjid. Tidak pernah selesai. Nah, maka dibuka pintu besar-besaran untuk menerima wakaf, infak, sedekah jamaah, membangun masjid. Berdiri masjid. Selesai masjid, TK Quran. Selesai TK, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Sudah selesai bangunan semua Pak Ustadz, buat gratis anak yatim dan du'afa. Perjuangan kita di bidang pendidikan. Syukur-syukur nanti di tanah wakaf Pak Anwar berdiri pula di situ hotel syariah.
berdiri ruang convention hall untuk pesta supaya jangan sampai orang buat maksiat. Ada pula klinik bersalin, klinik gigi, klinik kulit, klinik kecantikan yang sesuai syariat Islam. Jangan sampai orang pasang pagar gigi macam-macam. Lalu kemudian ada pula di situ tempat khitan massal gratis dan lain sebagainya. Maka kita selalu berpikir untuk kemaslahatan agama dan umat. Mudah-mudahan niat baik Pak Anwar dan keluarga diridhoi Allah SWT. Wallahu a'lam. Baik, terakhir Ustaz kami minta untuk berdoa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami, anak cucu kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, jauhkan dari segala macam penyakit ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya kami bisa istiqamah iman dan Islam. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa membangun masjid, membangun sekolah tahfiz Quran. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Curahkan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan segala amal kami ketika segala perbuatan kami dihisab, dihitung di hadapan-Mu. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak cucu kami keturunan yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Wakatobi negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'anil ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Wakatobi dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.